Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Sandrina Priyansa SIT dengan NIM 11S2499. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kompros, yaitu tentang materi function, di mana pada modul yang diberikan, kita disuruh untuk membuat sebuah buah program yang mensimulasikan entitas-entitas di lingkungan akademik. Nah, di sini sudah diberikan modulnya, kemudian bagaimana output-output yang nantinya harus dikeluarkan dari program tersebut. Di sini ada beberapa case. Nah, sekarang kita akan langsung ke coding terlebih dulu. Nah, sebelumnya, di sini ada diberikan beberapa file, di mana yang pertama adalah academic.c. Ini adalah file yang nanti bisa dikembangkan atau bisa diedit agar membuat program yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian academic.h ini merupakan file yang tidak bisa diedit, di mana ini isinya adalah enum, kemudian struct, dan juga fungsi-fungsi yang lain yang mendukung untuk uh, academic diction nanti bekerja dengan baik. Kemudian di sini ada juga untuk task atau case, seperti case yang 00 ini sudah diberikan. Jadi nanti kita hanya meramukan atau mengcompile dari um, kode yang sudah dimasukkan ke akademik C, nanti akan di-run, kemudian akan dihasilkan output yang nantinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan pada modul. Nah, di sini ada 4 case. Oke, jadi sekarang pertama-tama kita akan ke akademik H dulu. Nah, jadi pada akademik H ini merupakan file yang tidak bisa di-edit. Nah, akademik H ini berisi definisi enum, kemudian struct, dan juga function prototype yang digunakan dalam akademik C nanti. Nah, kemudian komponen-komponen utama dalam akademik H ini, yang pertama adalah enum. Jadi enum ini adalah tipe data yang mendefinisikan sekumpulan nilai konstan. Nah, contohnya di sini adalah enum grade T. Nah, ini menyatakan nilai akademik dalam sistem penilaian. Nah, nanti dia ada beberapa grade kan, contohnya grade A, AB, B, B, C, begitu. Nah, begitulah seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah enum semester T. Nah, jadi ini berfungsi untuk menyatakan jenis semester. Nah, di sini ada 3 jenis semester. Pertama, semester odd atau semester ganjil, semester even itu semester genap, kemudian semester short itu semester pendek. Nah, selanjutnya untuk struct. Nah, struct ini adalah fungsi yang digunakan untuk menyimpan informasi yang berhubungan, atau dia menyimpan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda begitu. Nah, jadi di sini yang pertama adalah struct course day, di mana ini berfungsi untuk menyimpan data mata kuliah. Nah, di sini dia mata kuliah itu adalah course kan. Nah, jadi untuk char code-nya ini merupakan kode dari mata kuliah itu sendiri. Kemudian ini adalah nama dari mata kuliahnya. Kemudian unsigned short and ledger credit ini merupakan SKS, begitu, jumlah SKS-nya. Kemudian enum grade T, passing grade. Nah, ini berfungsi untuk ini adalah nilai kelulusan minimalnya. Begitu, contohnya nilai minimalnya adalah C, begitu. Itu adalah nilai passing grade-nya. Kemudian struct student T, di mana ini adalah fungsi untuk menyimpan informasi seperti yang pertama itu adalah char ID. Ini merupakan name. Kemudian char name ini merupakan nama. Kemudian char year ini merupakan um, tahun masuknya. Kemudian char study program ini adalah prodi atau jurusan yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Kemudian adalah struct enrollment. Nah, di mana struct enrollment ini berfungsi untuk menyimpan data pendaftaran mahasiswa. Nah, dia ini berisikan mata kuliah. Kemudian inilah tadi yang sudah kita buat bahwa di sini ada dia course kan. Nah, dia course, kemudian juga ada student. Nah, dia berisikan mata kuliahnya, kemudian mahasiswanya, kemudian tahunnya berlangsung, contohnya 2024-2025. Nah, kemudian ini adalah semesternya, dan grade-nya ini adalah nilainya. Nah, ini merupakan function prototype-nya, begitu. Kemudian sekarang, ini adalah apa namanya?
Ini merupakan nanti apabila ada stringnya nanti akan menghasilkan output yang sesuai pada academic sih. Nah, sekarang kita akan ke academic sih. Nah, jadi pada uh, file academic.c ini dia mengimplementasikan fungsi-fungsi yang sebelumnya terdapat pada academic.h ini. Nah, jadi yang pertama adalah include academic.h, kemudian include studio h, kemudian stdlib.h, kemudian string h. Nah, jadi selanjutnya kita akan ke bagian ini, di mana cara grade to text, enum grade T, grade, switch grade. Nah, ini berfungsi untuk mengubah nilai dari tipe enum grade ini menjadi teks atau menjadi string, begitu. Nah, jadi contohnya itu dia mendapatkan grade kan. Contohnya dia diberikan grade A. Begitu nanti hasilnya akan dikembalikan dalam bentuk A. Begitu. Nah, jadi contohnya dia nanti hasilnya adalah grade C. Maka nanti akan dihasilkan C. Nah, kemudian selanjutnya uh, adalah nah jadi nanti kalau misalnya ada grade T, kemudian nanti dia return ke T, dikembalikan ke T. Nah, nanti default case-nya adalah none. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah load calculate performance, di mana ini berfungsi untuk menghitung performa akademik berdasarkan nilainya, kemudian juga berdasarkan kreditnya. Nah, jadi contohnya dia mendapatkan grade. Contohnya ini dia akan dapatkan hasilnya dari calculate performance ini. Calculate performance ini adalah untuk menghitung performa akademiknya berdasarkan grade atau juga nilainya, dan juga dari SKS-nya atau kreditnya. Jadi contohnya dia mendapatkan float value-nya adalah 0,0. Nah, jadi contohnya dia mendapatkan grade A. Nah, jadi otomatis nilainya adalah 4,0. Nah, nanti akan dikalikan atau dihasilkanlah nilai di mana value-nya atau nilainya yang ini contohnya 4,0 itu dikalikan dengan kredit atau SKS-nya. Contohnya dia mendapatkan tadi IPK-nya atau nilainya adalah 4,0. Nah, nanti akan dikalikan dengan SKS-nya, contohnya 4. Nah, 4 SKS begitu. Nanti jadi nilainya adalah 12 karena tadi IPK-nya 4, lalu dikalikan SKS-nya juga 4 begitu. Nah, selanjutnya adalah void print course, struct course. Nah, ini dia berfungsi untuk mencetak data mata kuliah ke layar dalam format tertentu. Nah, jadi dia tadi kan di sini menggunakan struct course T yang tadi atau mata kuliahnya yang tadi. Di mana nanti kalau misalnya dia di print hasilnya itu adalah seperti ini. Persen S kemudian dibatasi dengan garis ini seperti ini. Kemudian jadi selanjutnya begini. Nah, di mana ini nanti dia di print. Yang pertama itu adalah course code-nya. Kemudian selanjutnya adalah course name atau course code-nya ini adalah kode dari mata kuliahnya. Kemudian course name ini adalah nama mata kuliahnya. Course kreditnya adalah SKS-nya. Kemudian grade to text. Nah, jadi nanti ini akan diubah dari grade-nya tadi, enum grade, dalam berupa enum grade, dia nanti diubah menjadi karakter gitu. Nah, jadi nanti ini hasilnya outputnya itu bakalan jadi kayak contohnya course code-nya itu adalah IF 101. Kemudian course name-nya adalah pemrograman dasar. Kemudian course kreditnya itu contohnya ada 3 SKS. Kemudian grade to text. Nah, ini adalah hasil akhirnya nilainya begitu. Contohnya dia mendapatkan poin B gitu. Begitulah nanti. Kemudian untuk fungsi
void print student. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk mencetak data mahasiswa, di mana dia menggunakan struct student yang ada di sini. Nah, contohnya kita bisa lihat dari sini ya. Jadi, pacuan atau ya pacuan yang dari kode-kode yang ada di akademisi itu adalah yang berdasarkan dari sini. Nah, contohnya student itu tadi diberi NIM, kemudian nama, kemudian tahun masuknya, dan juga program studinya. Nah, kita bisa lihat pada void print student ini, dia berisikan student ID atau NIM-nya, kemudian student name-nya, atau namanya, kemudian tahunnya, lalu juga um, jurusannya atau program studinya. Nah, contohnya kalau misalnya ini adalah uh, student ID. Kalau misalnya nanti fungsi ini di dihasilkan outputnya itu adalah seperti student ID, contohnya 11SW4009. Itu adalah student ID-nya. Kemudian student name-nya adalah Sandrina Trianisasi IT. Kemudian student year-nya adalah 2024, kemudian study programnya adalah 2000 adalah informatika gitu. Nah, kemudian ini adalah fungsi void print enrollment. Nah, jadi ini fungsi untuk mencetak data pendaftaran mahasiswa dalam suatu mata kuliah gitu. Nah, jadi di sini ini dia menggunakan printf. Di sini banyak sekali. Dia adalah enrollment course code, kemudian enrollment student ID, kemudian grade to text, enrollment grade, kemudian calculate performance dari enrollment grade, enrollment course credit gitu. Nah, jadi ini adalah kode dari enrollment-nya. Ya, ini adalah kode dari mata kuliahnya. Ini adalah enrollment dari NIM dari mahasiswa. Kemudian ini adalah IPK-nya. Kemudian ini adalah uh, performance-nya atau mungkin dia yang dalam bentuk angka begitu. Nah, jadi dia nanti outputnya itu seperti IF101, kemudian dia digaris 11SB4009, kemudian B, kemudian garis lagi 9,00 gitu. Nah, kemudian struct course tick, create course, char code, char name, unsigned short credit, inam grade T, passing grade. Nah, ini dia berfungsi untuk membuat data mata kuliah baru dengan mengisi nilai ke dalam struct course T ini. Nah, jadi di sini dia ada fungsi stir copy. Nah, di mana ini berfungsi untuk digunakan untuk menyalin teks ke dalam ke dalam struct-nya. Nah, begitu. Nah, jadi di sini dia hmm, nah ini stir copy CRS code, kemudian ini adalah kodenya, ini adalah namanya, kemudian kredit atau SKS-nya, kemudian passing grade-nya. Nah, nanti dia akan dikembalikan ke CRS atau create course. Oke. Selanjutnya adalah struct student take, create student, char. Ini dikali ya, kali ID, char ID, char name, char year, char study program. Nah, ini berfungsi untuk membuat data mahasiswa baru. Nah, jadi nanti dia isi dari struct student T itu adalah contohnya dia berisikan name atau ID-nya, kemudian dia juga berisikan name, kemudian tahun, kemudian program studi. Di sini dia sama masih menggunakan stir copy. Nanti akan dikembalikan ke dalam student atau STD. Nah, selanjutnya adalah struct enrollment. Nah, jadi ini digunakan untuk membuat data pendaftaran mahasiswa dalam suatu mata kuliah, di mana di sini dia menggunakan struct course T, course, kemudian struct student T, student, char year, inam, semester T, kemudian semester. Nah, ini berfungsi untuk IMT
course, kemudian year, nah, kemudian EMT extra copy, EMT year, EMT semester, EMT grade none. Nah, jadi ini berfungsi untuk membuat atau pendaftaran daftar kuliah yang baru. Nah, di mana ini adalah em, gabungan dari course T dan juga student T. Nah, jadi em, nanti akan dimasukkan course-nya terlebih dahulu, kemudian student-nya, kemudian tahunnya, kemudian semesternya, kemudian grade-nya. Grade-nya kenapa grade none? Karena dia masih pendaftaran yang baru, jadi belum ada nilai yang akan dimasukkan begitu. Nah, dia akan di return di MT. Ini merupakan isi dari academics. Nah, sekarang berdasarkan modul yang telah diberikan, kita disuruh untuk membuat um, untuk mengcompile dari file-file yang ada di sini supaya menghasilkan output yang diinginkan. Nah, jadi sekarang kita akan coba untuk compile. Jadi yang pertama kita akan ke T0700. Jadi kita akan compile kan. Nah, output yang dihasilkan adalah 10S1002 garis prosedural programming garis 2 garis D. Nah, nah, coba kita lihat pada modul. Nah, untuk case 0, yang diinginkan outputnya adalah 10S1002 garis prosedural programming garis 2 garis D. Nah, berarti kode pada academic C itu sudah sesuai karena dia juga menghasilkan output yang sesuai dengan yang diinginkan dengan yang di modul. Nah, oke, selanjutnya kita akan ke case yang pertama. Untuk case-case berikut, mulai dari case 0 sampai case 3, itu merupakan kode yang tidak bisa diubah, karena di sini ada perintahnya do not edit. Nah, jadi untuk case yang pertama, nah, output yang dihasilkan adalah seperti ini. 12S 22999 garis Wirausableng garis 2022 garis Information Systems. Nah, bisa kita lihat pada modul outputnya adalah seperti ini. 11S 22999 garis Wirausableng garis 2022 garis Information System. Yang artinya output yang dihasilkan itu sama dengan yang ada di modul. Nah, selanjutnya kita akan ke case yang kedua. Ini merupakan case yang kedua. Nah, ini merupakan output yang dihasilkan. Nah, bisa kita lihat bahwa output yang ada pada program yang saya rankan, yang saya jalankan, itu sama dengan output yang ada pada modul. Berarti programnya juga sesuai. Nah, sekarang untuk case yang ketiga, di mana case yang ketiga ini adalah um, kodenya pada case yang ketiga. Sekarang kita akan coba runkan terlebih dahulu. Compile.
Ini adalah output yang dihasilkan. Bisa kita lihat bahwa dari yang pertama ini adalah NIM-nya, kemudian kita pastikan dulu dia sama. Lalu ini adalah, oh yang kedua ini adalah course-nya atau mata kuliahnya sama dengan ini dengan mata kuliahnya Visual Programming dan Procedural Programming. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah nama dari student. Kemudian ini adalah ini sama. Kemudian ada dua, 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 DD. Nah, ini uh, output yang dihasilkan pada program ini dan output yang terdapat pada modulnya sama. Nah, berarti kode yang terdapat pada academic C ini uh, menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf dan uh, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.